Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi hari ini kita akan masuk atau memulai untuk mata kuliah kita hari ini di mata kuliah Ekologi Industri. Nah, adapun untuk di mata kuliah ini nanti kita akan diskusikan sebelum kita memulai perkuliahan, ada yang biasanya kita sepakati itu adalah kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan untuk eh, selama semester ke depan bagaimana poin untuk presentasi kehadiran, tugas, kuis, mid, dan final. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di grupnya nanti. Jadi kita masuk untuk materi hari ini. Sudah bisa terlihat materinya? Sudah, Pak. Sudah? Belum? Sudah terlihat, Pak. Oh, tidak Sudah Pak, terlihat. aman-aman. Sudah ya? Kiki sudah? Iya, Pak. Oh, sudah. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi untuk materi hari ini kita akan memulai dengan bagaimana mengetahui tentang apa itu ekologi industri. Nah, ini nanti kita akan bahas untuk kontrak perkuliahannya. Nanti kita akan sama-sama untuk dibahas di grup nanti apakah nanti disetujui seperti ini untuk kontrak perkuliahannya. Kita skip saja dulu. Jadi untuk capaian untuk pertemuan hari ini, itu yang pertama, jadi mahasiswa nantinya akan bisa mengetahui definisi dari ekologi industri itu sendiri. Kemudian yang kedua, jadi bagaimana mengetahui konsep dari ekologi industri itu sendiri. Kita mulai yang pertama. Jadi akan kita bahas tentang bagaimana definisi, kemudian dan bagaimana konsep dari ekologi industri itu sendiri. Jadi ekologi industri itu sendiri ini sudah dipopulerkan sudah sejak lama di tahun 1989 di dalam sebuah artikel ilmiah yang dipopulerkan oleh Robert Frost dan Nicholas E. Galopoulos. Beliau berpendapat uh, jadi sistem ekologi industri itu kenapa tidak diterapkan di dalam sistem industri yang sudah berjalan saat ini. Jadi mau mengibaratkan sistem industri itu uh, sebuah ekosistem yang nanti diimplementasikan berdasarkan sebuah prinsip ekologi. Jadi beliau mengemukakan bagaimana penerapan dari ekologi industri itu diterapkan di dalam sebuah sistem industri. Jadi gambarannya dari ekologi itu sendiri, jadi bagaimana setiap jenis limbah ini nantinya memungkinkan untuk menjadi sumber daya dalam jenis industri-industri tertentu. Nah, jadi misalnya setiap limbah yang dihasilkan dari produksi-produksi perusahaan tertentu, itu nanti akan dimanfaatkan limbahnya untuk industri yang lain. Jadi limbah industri yang lain nanti ini dibutuhkan menjadi bahan baku untuk industri tersebut, industri yang lain maksudnya. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya ada produksi atau perusahaan mebel, itu bahan bakunya kayu, dan dia memproduksi misalnya meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Dan limbah yang dihasilkan atau scrap yang dihasilkan itu misalnya berupa serbu kayu atau sisa-sisa potongan kayu.
Nah, limbah yang ini biasanya kan diolahnya itu dengan cara dibakar. Nah, dengan prinsip ekologi ini sendiri, ini bagaimana, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oh, masih. Jadi saya ulang, jadi mengedepankan bagaimana limbah ini tadi, yang contoh tadi dari limbah limbah kayu berupa serbu kayu dan potongan-potongan kayu ini nanti bisa dimanfaatkan industri-industri yang lain. Nah, contoh misalnya industri kerajinan, nah itu bisa memanfaatkan scrap-scrap bekas sisa gergaji, itu kan biasanya ada dibuat kerajinan boneka. Nah, itu maksudnya bagaimana sistem gambarannya, sistem industri ini bertindak sebagai ekosistem. Nah, sedangkan kalau kita tahu bahasa ekosistem itu kan gambarannya misalnya dari matahari, kemudian memberikan sinarnya ke pohon, kemudian pohon akan menghasilkan buah. Nah, buah nanti ini akan dikonsumsi oleh misalnya binatang seperti burung, dan burung akan mengeluarkan kotoran, dan kotoran ini akan menyuburkan tanah, dan tanah akan memberikan unsur hara yang baik bagi pohon. Nah, begitu seterusnya untuk ekosistem. Jadi saling ketergantungan. Nah, jadi gambarannya dari Robert Frost dan Nicholas ini tadi bagaimana mengedepankan atau bagaimana mengubah sistem industri kita ini seperti gambarnya seperti ekosistem alam. Jadi setiap limbah yang dihasilkan itu bisa termanfaatkan untuk industri yang lain. Kalau seperti ekosistem kan, misalnya tadi buah itu bermanfaat bagi binatang, hewan, burung tadi. Nah, kemudian kotoran dari hewan burung tadi bermanfaat bagi kesuburan tanah untuk si pohon tadi. Jadi saling ketergantungan seperti itu. Jadi sehingga inilah tujuannya bisa mengurangi penggunaan bahan baku, polusi, dan menghemat biaya dalam pengelolaan limbah. Jadi selain limbahnya terurai, juga penggunaan bahan baku juga bisa lebih efektif dan juga mengurangi emisi polusi dan pastinya menghemat biaya dalam pengelolaan limbah. Biasanya pengelolaan limbahnya butuh biaya untuk membuangnya atau butuh biaya lagi untuk membakar dan lain sebagainya. Malah ini biayanya malah bisa bertambah dengan cara misalnya ada yang membeli hasil limbah produksi tadi untuk dimanfaatkan di industri-industri yang lain. Nah, jadi gambarannya seperti itu untuk ekologi industri itu sendiri. Nah, untuk definisinya ini menurut Philip Kristanto, jadi ekologi industri itu adalah sebuah bidang keilmuan yang pastinya berfokus dua tujuan. Nah, jadi garis bawah dari ekologi industri itu sendiri ada dua tujuan. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan ekonomi, dan yang kedua bagaimana peningkatan kualitas lingkungan. Nah, kalau dari segi bahasa, ekologi berarti ada kata eko berarti bermaksud atau artiannya ekonomi, kemudian logi ini bagaimana untuk biologi, jadi bagaimana terkait dengan lingkungan. Jadi kalau digabungkan, jadi fokusnya dari ekologi industri itu sendiri bagaimana peningkatan ekonomi serta bagaimana meningkatkan juga kualitas lingkungan. Jadi konsepnya nanti sistem industri ini nanti bukan lagi sistem yang tertutup, misalnya hanya dari produksi, proses, output, kemudian limbahnya dibuang, kemudian buat lagi produksi, dan hanya di dalam internalnya saja. Melainkan nanti ada sebuah kesatuan, jadi saling ke kebergantungan. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B ini saling bergantung. Misalnya produksi dari tadi hasil produksi dari A, limbahnya itu nanti termanfaatkan di perusahaan atau produsen B. Nah, seperti itu. Nah, jadi tujuannya nanti pada sistem ini nanti akan dioptimalkan bagaimana siklus material dari bahan mentah hingga bahan jadi, kemudian ada juga komponennya, kemudian produksi, dan bagaimana proses pembuangan akhir atau limbahnya.
Nah, di dalamnya juga faktor-faktor yang sangat dioptimalkan itu bisa dari sumber daya, baik itu sumber daya bahan baku dan juga energi dari segi eh, energi untuk tenaga untuk pengoperasian operasionalnya dan juga modal. Modal ini terkait dengan tadi karena adanya peningkatan ekonomi berarti ada keuntungan di dalam sistem ini. Jadi tujuannya itu bagaimana mengorganisasi sistem industri sehingga nantinya akan dihasilkan jenis operasi yang ramah lingkungan dan sustainability atau berkesinambungan. Jadi tidak hanya menjalankan sebuah sistem industri yang pada umumnya, tetapi juga operasinya yang ramah lingkungan. Jadi saat ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah concern atau sudah perhatian bagaimana setiap sistem industri yang dia kelola itu bagaimana juga tidak hanya produk yang dihasilkan, tapi bagaimana juga mengelola limbahnya. Jadi sekarang kan makanya ada manajemen mutu ISO untuk penanganan lingkungan seperti itu. Jadi tidak hanya fokus untuk mutu dari produknya, tetapi juga bagaimana penanganan dari lingkungannya. Nah, itu tadi untuk definisi dari ekologi industri itu sendiri. Nah, sedangkan untuk konsepnya, jadi konsep dari ekologi industri ini sangat erat kaitannya dengan cleaner production atau proses produksi bersih. Di mana ini dimaksudkan saling melengkapi satu sama lain. Jadi tadi dari konsep ekologi tadi bagaimana dari perusahaan A dan perusahaan B itu saling saling bergantung satu sama lain. Seperti itu. Jadi gambarannya proses produksi bersih ini nantinya akan lebih ditekankan bagaimana mengurangi limbah. Bagaimana mengurangi limbah, sedangkan konsep dari ekologi industri itu sendiri, bagaimana prinsip pendaur ulangan limbah itu bisa dihindari atau bisa uh, di apa namanya dimanfaatkan dari unit yang satu ke unit yang lain atau di antara industri yang satu ke industri yang lain. Jadi bagaimana menekankan supaya pengurangan limbah itu zero waste dan juga bagaimana supaya limbah ini bisa terhandle atau teratasi dengan cara limbah akan termanfaatkan untuk perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang lain. Jadi konsep ekologi industri juga sangat erat kaitannya juga dengan proses produksi yang bersih. Di mana tadi gambarannya kalau proses produksi yang bersih itu bagaimana mengedepankan bagaimana supaya limbah ini lebih minim. Jadi mendukung dengan prinsip ekologi industri. Jadi bagaimana mendaur ulang limbah supaya bisa termanfaatkan limbah tadi bisa menjadi misalnya keuntungan untuk sebaik itu sebagai sumber daya maupun sebagai energi dari industri yang lain. Selain itu, menguntungkannya juga tadi dari segi ekonomi, berarti limbah yang tadi termanfaatkan di industri yang lain pastinya akan menghasilkan revenue atau penghasilan nilai jual untuk industri yang memberikan limbah tadi. Jadi selain dia menghasilkan produk juga dari keuntungan dari produk jadinya, juga menghasilkan keuntungan juga dari limbah yang dihasilkan. Karena tadi termanfaatkannya limbah limbah industrinya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai definisi dan konsep dari ekologi industri itu sendiri? Tidak, Pak. Tidak, tidak apa nih? Tidak jelas atau tidak apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Rifki bagaimana? Ya, sampai sekarang masih aman sih, Pak. Oh, masih aman. Berarti kita sudah paham ya untuk Ya, ekologi Pak. industri itu konsepnya bagaimana ya? Ya, insya Allah, Pak. Nah, insya Allah. Jadi itu tadi karena kita tadi cuma fokus untuk dua saja konsepnya itu bagaimana tentang definisi dari ekologi industri itu sendiri dan bagaimana konsep dari ekologi itu industri itu sendiri. Jadi insya Allah untuk pertemuan selanjutnya uh, seperti biasa jam yang sama
untuk eh, prosesnya dan juga untuk materi nanti akan saya share juga di grup dan juga untuk record dari eh, perkuliahan kita nanti juga akan saya share juga di grup dan juga nanti kita akan diskusikan lagi lebih lanjut mengenai untuk kontrak perkuliahan lagi. Ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan hari ini? Tidak ada, Ji, Pak. Tidak ada, Jip. Oh ya. Oke. Eh, oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini dan waktu yang disediakan. Insya Allah pekan depan kita akan eh, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima 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 kasih. kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.